Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, adik-adik, di video ini kakak ingin melanjutkan pembahasan mengenai materi program linear. Nah, yang kita bahas di video ini adalah penyelesaian permasalahan kontekstualnya ataupun biasanya aplikasi program linear ya. Biasanya soal-soalnya berupa soal-soal cerita. Nah, simak pembahasannya videonya berikut ini. Nah, soal aplikasinya contohnya seperti ini. Ini berupa soal-soal cerita ya. Nah, seorang ibu hendak membuat dua jenis kue. Kue jenis 1 memerlukan 40 gram tepung dan 30 gram gula. Kue jenis 2 memerlukan 20 gram tepung dan 10 gram gula. Ibu hanya memiliki persediaan 6 kg tepung dan 4 kg gula. Jika kue jenis 1 ini dijual dengan harga 4.000 dan kue jenis 2 dijual dengan harga Rp1.600, maka pendapatan maksimum yang diperoleh adalah. Nah, dalam kasus ini ketika di sini ada soal cerita yang merupakan soal program linear, aplikasi dari program linear, yang pertama yang kita lakukan adalah membuat model matematikanya terlebih dahulu. Nah, kita buat model matematikanya. Nah, hati-hati di sini mana yang akan kita misalkan menjadi X dan Y. Nah, kita lihat pernyataan yang di akhirnya ini. Yang di akhirnya ini yang mau dimaksimumkan, pendapatan maksimumnya adalah dari kue jenis 1 sama kue jenis 2. Ini ya. Dari pernyataan ataupun kalimat-kalimat akhir yang ingin dicari keuntungan maksimumnya, pendapatan maksimumnya adalah kue jenis 1 dengan kue jenis 2. Maka yang dimisalkan X sama Y adalah kue jenis 1 dengan kue jenis 2. Bukan tepung sama gula. Oke ya, gitu ya. Maka sekali lagi untuk X sama Y pemisalannya lihat dari kalimat-kalimat terakhir ini yang mau dimaksimumkan ataupun minimumkan. Nah, di sini kue jenis 1 sama kue jenis 2 yang mau dicari pendapatan maksimumnya. Maka ini yang akan kita misalkan menjadi X sama Y. Oke. Misal X adalah kue jenis 1 dan Y adalah kue jenis 2. Atau juga bisa kalian menggunakan tabel. Kita buat dalam bentuk tabel biar lebih lebih indah kelihatannya gitu ya. Kita buat gini. Kue 1 aja ya, kakak singkat ya. Yang satunya kue 2. Sini persediaan. Tadi kue jenis 1 ini kita misalin sebagai X ya. Ini adalah X, ini adalah Y. Kemudian untuk tepung sama gula kita taruh di sebelah kiri. Nah, kita buat dalam tabel seperti ini. Nah, gitu ya. Sini ada tepung. Sini ada gula. Oke. Kemudian di sini ada apa lagi? Ada harga ya. Harganya yang mau dijual dia kue jenis 1 4.000, kue jenis 2 1.600. Di sini ada harga jualnya. Oke. Nah, kita tadi sudah misalkan nih kue jenis 1 adalah X, kue jenis 2 adalah Y. Gimana kalau misalkan ini ketukar nih, kue jenis 1 di sini, kue jenis 2 di sini, tepung gula ada di sini. Misalkan gitu ya dalam bentuk tabelnya. Boleh nggak apa-apa. Yang nggak boleh adalah si X sama Y-nya. X sama Y-nya itu harus tetap di kue 1, kue 2. Misalkan kue jenis 1 X di sini, kue jenis 2 Y. Tepung gula di sini ya. Sekali lagi X sama Y-nya nggak boleh berubah, tetap di kue jenis 1 sama kue jenis kedua. Kita baca ulang nih ya. Kue jenis 1 memerlukan 40 gram tepung dan 30 gram gula. Kue jenis 1 nih, dia butuh 40 gram tepung. Ini ya, 40 gram tepung. Oke. Kemudian 30 gram gula. Nah, 30 gram gula.
Berarti kita taruh di sini ya. Kue jenis 2. Kue jenis 2 memerlukan 20 gram tepung dan 10 gram gula. 20 gram tepung dan 10 gram gula. Nah, ibu hanya memiliki persediaan 6 kg tepung dan 4 kg gula. Nah, persediaan di sini tepung itu dia mempunyai 6 kg. Nah, tadi kan di sini 40 gram. Ini juga gram. Tadi di sini satuannya adalah gram. Nah, persediaan di sini adalah 6 kg. Kilogram kita rubah ke gram. Berarti kalau 6 kg itu sama dengan 6.000 ya. Sama dengan 6.000 gram. Gitu ya. Kemudian si gula dia persediaannya 4 kg. 4 kg berarti sama dengan 4.000 gram. Oke. Untuk kue jenis 1 dia akan dijual dengan harga 4.000. Ini harga jualnya nanti 4.000 dan ini harga jualnya adalah 1.600. Maka nanti keuntungan maksimumnya di sini berapa gitu ya. Nah, ini yang akan kita cari nih, keuntungan maksimumnya berapa. Oke. Nah, sudah kita buat tabel bantunya ini, baru kita buat modelnya ya. Model matematikanya, maka tepung ya dengan tepung semua, gula dengan gula semua gitu ya. Tepung berarti jadinya 40x, 20y, 6.000. Berarti jadinya 40x ditambah dengan 20y. Persediaan kan 6.000, berarti persediaan maksimumnya adalah 6.000. Gitu ya, nggak boleh lebih dari ini, nggak boleh lebih dari persediaan, maka tandanya adalah kurang dari sama dengan, maka kita tulis di sini 6.000. Nah, nanti dari sini bisa kita perkecil, nolnya boleh kita coret dulu ya, coret 1, coret 1, coret 1, berarti tinggal 4x plus 2y kurang dari sama dengan 600. Nah, kemudian kita perkecil lagi dibagi 2, kita bagi 2 jadinya 2x plus y kurang dari sama dengan bagi 2 jadinya 300. Nah, ini dapat pertidasamaan yang pertama yang ini ya. Pertidasamaan yang kedua ya dari gula ini ya. Berarti jadinya 30x 30x ditambah dengan 10y. Persediaannya adalah 4.000. Berarti maksimumnya persediaannya adalah 4.000. Oke. Nolnya kita coret, berarti tinggal 3x plus y kurang dari sama dengan 400. Kalau 1y 1 nggak usah dituliskan ya. Nah, selanjutnya jangan lupa juga x sama y nya lebih dari sama dengan 0. Nah, kenapa ini? Karena kan ini persediaannya paling banyak 6.000, 4.000. Artinya ada sih kuenya nanti gitu ya, lebih dari sama dengan 0. Kalau kita membuat kue kan nggak mungkin negatif ya. Oke, maka dia harus lebih dari sama dengan 0. 0 artinya ya berarti si kue jenis 1 nggak dibuat gitu ya. Nah, kalau sudah yang ini sebagai fungsi sasarannya gitu ya. Fungsi sasaran kita tulis di sini ya. Ini fungsi kendala, ini fungsi sasaran. Fungsi sasarannya kita tulis Z aja ya. Z sama dengan 4.000 X ditambah dengan 1.600 Y. Nah, ini ya. Nah, ini akan kita cari nilai maksimalnya, nilai maksimumnya. Nah, sudah ada bentuk pertidasamaannya, sistem pertidasamaannya. Dari sini kita gambarkan. Nah, kita gambar nih daerahnya. Oke. Untuk pertidasamaan yang pertama, oke, yang ini ya. Pertidasamaan yang pertama, 2x plus y kurang dari sama dengan 300. Kita tutup x-nya, didapat y-nya 300. Y-nya dapat 300. Kita taruh 300 misalkan dia ada di sini. Oke, gitu ya. Tutup y-nya, berarti 2x sama dengan 300, maka x-nya 150. Dari 300 dibagi 2 ya. Didapat 150. Sini ya, ini 150. Kita tentukan garisnya. Nah, untuk daerah arsirannya ini tinggal kita uji aja titik 0,0 ya.
0,0. X-nya 0, Y-nya 0. 2 kali 0 kan 0. 0 ditambah 0 kan 0. 0 kurang dari sama dengan 300. Nah, ini kan pernyataan yang benar. Maka arsirannya menuju ke bawah. Nah, untuk adik-adik yang baru ketemu channel ini, untuk pembahasan arsiran, ini sudah kakak bahas di video sebelumnya. Silahkan adik-adik cari, di situ judulnya adalah menentukan daerah penyelesaian. Nah, di situ membahas cara mengarsir ya. Ini garis pertama tadi ya, ini garis pertama. Sekarang garis yang kedua, yang ini ya. Ini garis kedua nih. 3x plus y kurang dari sama dengan 400. Tutup x-nya, berarti y-nya 400. Berarti 400 di atas 300 ini ya. Anggaplah ini 400 nih. Oke. Tutup y-nya 400 dibagi 3. Itu kan susah ya, bukan susah. Dia koma-koma. Kita tulis saja dalam bentuk pecahan. Yang jelas 400 dibagi 3 itu dia ini lebih dari ini apa namanya? Lebih dari 150 apa kurang dari 150 gitu ya. Kita tahu bahwa kalau misalkan 3 dikali 150 itu kan 450, betul ya. Maka dia kurang ya, kurang dari sini ya. Nah, dia adanya di sini nih. 400 per 3 itu kurang dari 150. Kita buat garisnya. Nah, gitu ya. Arsirannya kita uji aja 0,0 lagi. Masukin ke sini. 3 kali 0 kan 0. Ditambah 0, 0. 0 tambah 0 kan 0. 0 kurang dari sama dengan 400. Nah, ini kan pernyataan yang benar ya. Maka arsirannya menuju ke 0,0. Maka ke bawah sini ya. Dibatasi juga oleh X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Dibatasi sama daerah yang ini nih. Nah, maka yang kena semuanya, yang kena irisan dari daerah-daerah arsiran ini adalah, kakak tebelin pakai warna biru nih. Nah, yang ini. Nah, ini kena semua ya. Titik pojoknya 1, 2, 3. Oke. Kita gunakan uji titik pojok aja ini ya. Kenapa? Karena khawatir ini skalanya nggak pas. Maka kita pakai metode uji titik pojok. Metode uji titik pojok juga sudah kakak bahas di video sebelumnya. Terus, anggaplah ini titik A. Oke. Anggaplah ini titik A. Anggaplah ini titik B. Anggap ini titik C. Gitu ya. Nah, titik A sama C kan sudah ketahuan ya. Titik ini berarti 400 per 3,0. Titik C 0,300. Nah, titik B belum ada. Kita cari terlebih dahulu. Titik B ini dia perpotongan antara garis pertama dengan garis kedua. Gitu ya. Garis pertama dengan garis kedua. Maka tinggal kita eliminasi substitusi antara persamaan yang pertama dengan yang kedua. Kita tulis di sini. Sini aja ya. Ini cari B nih. Cari titik B. Cari titik B. Nah, persamaan yang pertama 2x plus y sama dengan 300. Kemudian 3x plus y sama dengan 400. Berhubung ini sudah sama ya, koefisiennya langsung kita kurangi. 2x kurangi 3x itu min x. 300 kurangi 400 jadinya minus 100. Maka S-nya adalah 100. Min bagi min ya. S-nya 100 tinggal kita substitusi ke salah satu persamaan. Misal kita masukin kemana nih? Ke sini misalkan. Oke ya. Berarti jadinya 2x. 2 kali 100. 2 kali 100 kan 200. 200 ditambah Y sama dengan 300. Maka Y-nya sama dengan pindah ruas, didapat Y-nya 100. Maka titik B ini jadinya 100,100. Nah, tinggal kita uji ke fungsi sasaran. Berarti titik pojoknya di sini titik A, B sama C kita masukkan ya. Titik A. Titik A-nya 400.
per 3,0, titik B-nya 100,100, dan titik C-nya 0,300. Warna spidolnya kurang nyata ya, kakak ganti warna merah aja ya. Nah, untuk titik A 400 per 3,0 kita masukkan ke sini ya. Berarti S-nya kita ganti nih. Nah, kita masukkan nih 4000 dikali 400 per 3. Nah, 4 kali 4 aja 16 ya. Berarti di sini 16, nolnya ada 5 ya. Tuh 2, 3, 4, 5 per 3 gitu ya. Ditambah ini 0 ya. Oke, nggak usah kita tulis ya. Terus yang kedua 100, S-nya kita ganti 100, 4000 dikali 100 jadinya 400.000 ya. Ditambah dengan 1600 dikali 100 jadinya 160.000 ya. Ini kita jumlah didapat 560.000. Nah, terus yang C, S-nya 0 berarti 4000 kali 0 kan 0. Terus 1600 dikali 300, 16 kali 3 kan 48. 16 kali 3 48 nih ya. 48, nolnya ada 4. Tuh 2, 3, 4 berarti 480.000. Nah, yang ini kan mana yang paling gede? Nah, di sini nih belum ketahuan berapa nih. 1.600.000. Kalau kita bagi 3, nah kira-kira 5 jutaan ya. 5 juta berapa? Biar lebih pasti boleh kita bagi di sini ya. 1.600.000 gitu ya. Kita bagi dengan 3. Dapat 5, 15. Nah, 10 dibagi 3 berapa? Dapat 3 kan? 3 kali 3 9. Dah, stop sampai sini. Nah, berarti di sini 530-an. Oke ya. Ini 530-an. 530 ribuan gitu ya. Ribuan. Nah, karena tadi yang diinginkan adalah pendapatan maksimum, berarti kita cari nilai yang paling besar kan. Nilai yang paling besar yang mana? Nah, tentu yang ini. Nah, itu ya. Ini adalah nilai maksimumnya. Berarti keuntungan maksimumnya adalah 560.000. Nah, oke adik-adik, itu adalah pembahasan satu contoh ya. Satu contoh pembahasan mengenai aplikasi program linear ataupun penyelesaian permasalahan kontekstual. Nanti di video berikutnya akan kakak bahas lagi soal cerita mengenai aplikasi program linear ini. Silakan video ini dipelajari sama adik-adik. Kalau misalkan ada pertanyaan, boleh adik-adik tulis di kolom komentar. Oke, kakak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.